Oke, oke. Sebentar lagi kelompok 2 bergabung kembali ke main room. Jadi mohon kelompok 1 sebelum menjawab pertanyaan, mohon diulangi lagi pertanyaannya. Setelah itu baru dijawab pertanyaannya. Oke, sepertinya semua sudah bergabung kembali ke main room. Mungkin saya persilahkan kelompok 1 untuk mulai menjawab pertanyaan dari Mas Abdullah terlebih dahulu. Silakan. Oke. Thank you Pak Imam. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Zikri ya, beberapa social marketing itu kan manipulatif. Apakah semua social marketing manipulatif? Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, menurut hasil diskusi kami, memang pada umumnya banyak social marketing yang terlihat manipulatif ya. Sebenarnya ini bertujuan untuk mempengaruhi perilaku atau perspektif dari masyarakat atau target yang memang dituju gitu. Manipulasi dalam marketing sendiri, sosial marketing sendiri biasanya terjadi dari beberapa cara, mungkin dari cara menyampaikan informasi, kemudian manipulasi dari sisi emosi atau persepsi gitu. Namun hasil diskusi kami juga akhirnya menyampaikan jika sosial marketing itu bisa terlihat lebih etis ya, mungkin kesannya tetap manipulatif, cuma dalam konteks cara yang lebih etis, di mana nantinya dari sisi marketernya itu bisa menunjukkan transparansi, kemudian tujuan yang jelas, empati, dan menggunakan pendekatan yang edukatif sehingga memberikan informasi yang memang pada akhirnya tidak hanya merubah persepsi konsumen dalam jangka waktu pendek, tapi juga bisa membantu menambahkan edukasi dan informasi dari konsumen. Jadi kesannya tidak hanya untuk kepentingan marketing aja gitu. Mungkin ada yang ditambahin dari teman-teman lain di kelompok 1. Oke, silakan ada yang mau over komen, diperbolehkan ya. Oke, kalau misalnya silakan kalau ada yang mau menambahkan atau mau menimpali jawaban untuk pertanyaan tentang manipulatif ini ya. Pak, saya Ya, mau silakan. coba tambahkan sedikit dan coba Boleh. berdiskusi ya. Tadi kan disampaikannya itu kita menyampaikan transparansi gitu atau misalkan disclaimer daripada campaign campaign sosial itu agar bisa terlihat tidak manipulatif gitu ya kepada customer. Nah, bagaimana jika seperti ini aja ya Pak, seperti perusahaan TBK misalkan gitu. Dia kan pada saat kinerja itu kan dia selalu memberikan informasi nih kepada eh, kepada masyarakat atau kepada customer gitu ya terkait dengan pencapaian kinerjanya. Apakah dalam sosial ini itu hasil yang sudah kita grab gitu, misalkan ada evaluasinya terhadap hasil ini, kita socialize gitu kepada kepada customer supaya customer itu tuh merasa, oh berarti, social campaign yang dilakukan ini memang enggak manipulatif ya, ada hasil realnya, di mana kita juga sebagai masyarakat ternyata bisa nih ikutin ini karena hasilnya ternyata, point of view-nya bagus gitu. Itu bisa nggak sih Pak setelah dilakukannya setelah post evaluation daripada, tindakan sosial yang udah kita lakukan, ketimbang, eee bukan ketimbang, selain dari yang kita lakukan saat kita mau melakukan, social campaign tersebut. Thank you. Oke. Gimana kelompok 1 apakah mau dijawab? Saya menjawabnya di akhir ya, jawab di akhir. Maksudnya setelah selesai apa? Setelah selesai mahasiswa berdiskusi, saya baru menambahkan. Terus saya serahkan dulu ke mahasiswa. Yang saya harapkan justru seperti itu, ada tektok dari mahasiswa yang nggak hanya sekedar tanya dan jawab, itu juga ada diskusi. Oke, dari kelompok 1 apakah mau dijawab pertanyaan apa tambahan ya dari Mbak Diana? Mungkin mau menjawab sedikit ya Pak terkait dengan pertanyaan Mbak Diana tentang
Mungkin ini kan kita suatu perusahaan itu kayak memberikan informasi terkait dengan pencapaiannya. Jadi mungkin terkaitnya dengan transparansi dari perusahaan tersebut, gimana suatu perusahaan itu apa ya, dari sisi konsumen pasti ingin tahu nih transparansi perilaku marketing sosial atau pemasaran sosial apa yang mungkin, atau program sosial apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi memang dari sisi transparansi, dari sisi konsumennya ingin tahu, dan untuk meningkatkan trust kepada perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut itu apa ya, menampilkan transparansi atau pencapaian dari sisi program tersebut. Mungkin itu sih jawabannya. Oke, jadi intinya kalau sebuah perusahaan itu tidak transparan atau sebuah organisasi yang nggak harus perusahaannya, ketika sebuah organisasi tidak transparan, tidak terbuka ya terhadap aktivitasnya, ketika ditanya-tanya dan pertanyaan itu memang kepentingan publik, maka orang pasti akan curiga ini ada apa nih dengan operasinya, sehingga dia tidak mau menyampaikan secara terbuka prosesnya. Jadi transparansi itu menjadi salah satu syarat ya bahwa kita tidak dipersepsikan sebagai manipulatif, salah satunya dengan cara kita belak-belakan bahwa kita menjalankan sebuah kampanye pemasaran sosial, fundingnya dari organisasi ABC gitu misalnya ya, kemudian caranya ABC, tujuannya ABC, kita tidak ada yang ditutup-tutupi, itu bagian dari transparansi. Tapi kalau kembali ke tuduhan manipulatif tadi ya, apa sih yang dimaksud dengan manipulatif? Kalau intinya adalah merubah perilaku, ya semua marketing manipulatif gitu kan. Mau social marketing, mau komersial marketing, semua aktivitas marketing yang berubah perilaku itu bisa dikatakan manipulatif gitu. Kalau memang standar manipulatif itu adalah merubah perilaku. Nah, nggak hanya marketing, bahkan mungkin sumber daya manusia, finance pun juga ada aspek perubahan perilaku, misalnya financial inclusion dan seterusnya. Apakah itu juga manipulatif? Kan belum tentu. Jadi merubah perilaku saja tidak cukup atau tidak bisa menjadi dasar sebuah aktivitas pemasaran atau sebuah aktivitas manajemen ya dikatakan manipulatif. Yang aspek kedua adalah kepentingannya gitu. Perubahan perilaku ini untuk kepentingan siapa? Kalau untuk kepentingan, kalau 100% untuk kepentingan orang pelaku, misalnya saya berubah perilaku Mbak 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 Diana misalnya ya, 100% untuk kepentingan saya, maka saya manipulatif. Tapi kalau saya merubah perilaku Mbak Diana ini mayoritas untuk kepentingan Mbak Diana sendiri, misalnya menjadi lebih rajin belajar misalnya ya, menjadi lebih senang membaca jurnal misalnya, nah, itu tidak manipulatif. Jadi ada aspek kepentingannya. Nah, social marketing kalau kita lihat, kita kembalikan ke tujuannya, ya beneficiary-nya adalah masyarakat begitu. Jadi tidak ada kepentingan komersil, kalaupun ada sangat kecil, harusnya ya kepentingan komersilnya minimal ketimbang kepentingan sosialnya begitu. Sehingga seharusnya jika social marketer itu transparan, terbuka, terutama tentang fundingnya, maka seharusnya tidak ada tuduhan manipulatif. Nah, poin berikutnya yang harus diperhatikan selain transparansi dan kita mengutamakan kepentingan masyarakat adalah kita melibatkan orang yang ingin kita rubah perilakunya. Jadi manipulatif ketika saya secara sepihak ya, misalnya mempengaruhi Mbak Diana untuk misalnya membaca jurnal gitu gitu, atau untuk menonton video edukasional gitu ya. Kalau saya hanya sepihak mengarahkan, mungkin saya bisa dikatakan manipulatif. Tapi kalau saya melibatkan Mbak Diana, apa sih yang mau ditonton gitu, apa sih jurnal apa yang mau dibaca, jadi atau apa sih tujuan yang ingin dicapai dengan membaca jurnal, saya supaya proposal tesis bisa lebih jelas, supaya bisa lulus tepat waktu. Nah, itu tidak lagi manipulatif gitu, karena apa ya, yang dimanipulasi atau yang dirubah perilakunya dilibatkan, tidak hanya sepihak saya
ngatur-ngatur Mbak Diana. Contohnya, mohon maaf ya Mbak Diana, tidak hanya, tidak hanya Ya nggak saya apa-apa. ngatur-ngatur Mbak Diana, tapi saya melibatkan Mbak Diana dalam perubahan perilaku yang ujungnya adalah manfaat juga bagi Mbak Diana. Itu mungkin analogi ya. Jadi social marketing agar tidak dianggap manipulatif, nomor satu harus transparan. Jangan ada yang ditutupi. Katakanlah kita pendanaannya nggak ada kepentingan misalnya. Tapi kalau kita tidak transparan, kita bisa jadi dituduh, jangan-jangan ini pendanaannya dari NGO, dari asing misalnya, dari ada kepentingan politik atau ada kepentingan apa namanya apa neokolonialisme misalnya. Misalnya kan, kalau kita nggak transparan maka itu tuduhan itu bisa ada. Yang kedua adalah kita mementingkan mengutamakan ya kepentingan masyarakat di atas kepentingan komersial. Kita sama sekali tidak, kalau katakanlah kita melibatkan perusahaan yang sifatnya komersil, kita tidak menjadikan hal tersebut menjadi tujuan utama dari kampanye pemasaran kita. Bahkan harusnya tidak mempengaruhi gitu. Kalau sumber dana kita ternyata kemudian nggak sejalannya, harus kita putus gitu, karena itu akan bisa mengganggu atau bisa merusak tujuan akhir dari kampanye pemasaran sosial kita. Dan yang terakhir adalah kita tidak melakukan perubahan perilaku secara sepihak, tapi kita melibatkan secara kolaboratif, melibatkan orang-orang yang ingin terubah perilakunya untuk kepentingan mereka sendiri. Itu moga-moga dengan tiga itu bisa menghindari stempel atau menghindari persepsi bahwa kampanye kita manipulatif. Mungkin gitu Mas Abdullah. Apakah ada Ya, yang mungkin kalau jelas atau mau ada yang mau ditanyakan lagi? ya, terima kasih Pak Imam. Sudah cukup jelas. Terima kasih teman-teman Oke, dan Pak Imam. oke, oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan yang kedua. Izin menjawab pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Dari Dava, yaitu pertanyaannya mengenai etik general suggestion. Adakah standar atau etika khusus yang harus diikuti dalam social marketing atau panduan etika secara legal? Kalau untuk panduan etika secara umumnya sendiri, kalau menurut dari buku dan juga beberapa penelitian yang terdahulu disebutkan beberapa guidance. Yang pertama adalah do not harm others secara physically, psychologically, dan socially. Jadi jangan sampai mencelakai gitu ya. Yang kedua adalah treat everyone fairly and equally. Jadi untuk memperlakukan semuanya, terutama targeted tadi yang mau diubah perilakunya itu secara adil dan equal. Yang ketiga adalah balik lagi seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya dan Pak Imam, yaitu adalah harus jujur dan transparan. Yang keempat adalah melindungi privasi orang-orang gitu ya, jadi protect people's privacy. Yang kelima adalah avoid stereotyping and scapegoating. Yang keenam ada respect people's dignity and free choice. Selanjutnya ada jangan lupa untuk melakukan research terlebih dahulu ya ketika sebelum melakukan program atau membentuk program dari social marketing itu sendiri. Jadi agar lebih aman mungkin gitu ya bahasanya. Terus selanjutnya ada si consensus on program goals and objectives. Terus be inclusive during the program design phase, sama conduct an ethical review of the program sebelum launching program itu sendiri. Jadi research ibaratnya dilakukan research yang kedua kalinya tapi secara ethical. Nah, mengenai apakah ada panduan etika secara legalnya itu dilihat dulu mengenai spesifikasi misalnya social marketing itu program social marketingnya. Jadi kalau misalnya program social marketingnya itu ada hubungannya dengan kesehatan masyarakat, misalnya konteksnya itu bisa juga dilihat panduan etiknya tadi dari peraturan-peraturan yang sudah
disebutkan atau ditetapkan oleh WHO seperti itu. Terus juga jangan dilupakan bahwa adanya AMA ya, American Marketing Association, itu juga yang mengatur praktik dari marketing itu sendiri. Seperti itu sih dilihat dari social marketing sendiri programnya, misalnya di bidang apa, misalnya tadi kalau kesehatan WHO misalnya, seperti itu contohnya. Dan masih banyak lagi yang sudah memiliki panduan-panduannya secara legalisasinya tadi ya. Gitu sih Pak. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Mau menambahkan dulu silakan sebelum saya berikan tambahan. Saya mau dikit tambahin Pak Imam Oke, dan silakan Mbak Anissa. Iya, mungkin apa namanya ini based on experience juga pernah di salah satu NGO yang basisnya itu pengelolaan Ziswaf ya, Pak Imam dan teman-teman. Jadi memang etik itu kan pasti nanti balik lagi ke aspek hukum atau undang-undang yang berlaku di negara tersebut ya. Contohnya misalnya kayak di Indonesia itu misalnya terkait kita misalnya ada sebuah yayasan gitu ya atau lembaga sosial yang mau membuat campaign program-program sosial misalnya bantu anak jalanan atau bantuan anak yatim. Itu mereka kalau misalnya nggak punya status yayasannya sebagai apa ya, saya sebagai lembaga Ziswaf yang benar-benar mengelola zakat itu tidak boleh mengkampen, ayo zakat kamu dikasih ke yayasan ini. Jadi hanya boleh secara etik dan hukumnya itu hanya boleh kepada orang-orang yang emang yayasan-yayasan yang memang sudah terdaftar sebagai lembaga zakat gitu. Mereka hanya boleh mengkampen itu dari sisi mungkin berdonasi, bersedekah gitu ya. Jadi ada etik-etik dan hukum tersebut gitu di undang-undangnya. Kemudian di apa namanya based on experience saya juga, misalnya kita mengelola dana-dana sosial seperti itu yang hubungannya dengan Ziswap, itu kalau di Indonesia misalnya ada badan hukum, ada badannya tersendiri, mungkin kayak ada Basnas, ada badan wakaf gitu ya, yang itu tuh harus kita berkoordinasi dengan mereka gitu. Kalau misalnya kita membuat campaign sendiri kemudian bertentangan dengan hukum-hukum atau value-value dari mereka itu sendiri, biasanya nanti di tengah jalan ada permasalahan-permasalahan yang justru bertentangan ke depannya akan sulit dijalankan program-program tersebut. Mungkin itu contoh konkretnya mungkin kalau di Indonesia akan sangat banyak berhadapan dengan pemangku-pemangku kepentingan yang di atas-atas itu sih, Pak dan teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Mbak Anissa, betul ya bahwa di Indonesia ada banyak pemangku kepentingan ya, masing-masing mungkin ada aspek legalnya gitu ya. Mungkin ada dari media ada aturannya sendiri. Misalnya kita menggunakan media massa ya, kita menggunakan sosial media atau menggunakan media tradisional untuk mengkomunikasikan pesan kita, itu ada aturannya sendiri. Kemudian dari sisi pendanaan juga ada aturannya sendiri. Dari sisi katakanlah kita turun ke lapangan ya, ke mana, ke daerah-daerah, itu ada prosesnya sendiri yang nggak bisa kita potong kompas. Misalnya itu kita langsung ujuk-ujuk datang sebuah daerah tanpa melalui struktur pemerintahan setempat gitu ya, langsung ke bahkan kadang-kadang untuk membuat sebuah kegiatan di sebuah kampung misalnya kita harus dari provinsi dulu, jangan kita harus ngurus izinnya sampai baru bisa dapat izin dari kepala desa dan seterusnya. Jadi itu dari aspek legal. Tapi etika itu sebenarnya beyond legal. Jadi tidak hanya sesuatu yang legal-legal saja, tapi bahkan mengatur yang mungkin sebetulnya tidak ilegal, tapi secara etik tidak etis, tidak cantik ya, tidak pantas gitu ya. Jadi itu harus dipahami gitu. Misalnya tentang konsen gitu ya. Misalnya kita mengumpulkan data dari ya pasti misalnya kita mau ngasih sumbangan, kita mau ngasih bantuan beasiswa gitu ya, terus kita kumpulkan informasi dari orang-orang yang membutuhkan. Tapi ya tadi informasi tadi juga jangan sampai kemudian nyebar gitu kan, misalnya jadi ada katakanlah jangan sampai terus misalnya kita gunakan untuk material kita, misalnya iklan kita ya, bahwa kita menyebarkan bantuan ini ke fulan tapi tanpa izin dari fulan gitu misalnya. Jadi misalnya kita ya mungkin yang contoh kasusnya
orang bagi-bagi bantuan beras gitu ya, bagi-bagi bantuan beras, terus difoto gitu kan, difoto sedang memberikan bantuan beras ke penerima gitu kan, tanpa izin penerima, foto itu kemudian kita jadikan di sosial media ya, bahwa ini kita sedang bagi-bagi beras. Itu sebenarnya tidak etis sebetulnya. Kenapa? Karena kita nggak izin dulu dengan orang yang difoto. Katakanlah dia penerima bantuan, dia orang membutuhkan ya, dia miskin lah gitu. Justru ya harus dilindungi, jangan sampai karena dia miskin, dia nggak bakal protes, dia kalau nggak protes nggak dapat bantuan lagi misalnya. Loh, bukan begitu. Justru kalau kita memang ingin memperbaiki masyarakat, justru kita nggak boleh kemudian menabrak aturan-aturan yang harusnya diperhatikan. Jadi etis di sini itu tidak hanya peraturan yang sifatnya legal, bahwa peraturan di Indonesia ada aturannya yang banyak lah aturan-aturan, tapi biasanya aturannya tidak terkodifikasi ya. Jadi memang seorang social marketer ketika mengimplementasikan harus mempelajari juga kondisi kondisi lokal gitu ya, karena bisa jadi di masing-masing daerah kan ada otonomi daerah, masing-masing daerah bisa punya peraturan daerah sendiri-sendiri dan itu bisa jadi berbeda-beda gitu kan. Tapi untuk etika itu sebetulnya tidak terkait dengan aturan hukum, tapi above that. Jadi sesuatu yang meskipun tidak ilegal pun tetap tidak akan kita lakukan karena melanggar prinsip tertentu. Dan prinsip itu biasanya kita kembalikan, kita tidak ingin menimbulkan harm, tidak ingin menimbulkan adanya tidak ingin menciderai seseorang gitu ya, baik itu fisikal maupun psychological atau juga sosial gitu. Misalnya tadi kita posting fotonya sedang menerima bantuan, bisa jadi kemudian orangnya merasa mungkin malu atau merasa minder gara-gara foto tersebut. Nah, itu yang harus kita perhatikan gitu. Di Indonesia sendiri sebenarnya nggak ada satu standar etika khusus yang mengatur sosial marketing ya. Tapi kalau marketing secara umum atau misalnya di level internasional, kita menggunakan aturan atau etika yang etika standar lah ya, tentang konsen misalnya. Kemudian ya tadi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, prinsip-prinsipnya itu sebetulnya sudah mengacu pada prinsip yang sudah dipahami terkait dengan etika secara umum ya. Sedangkan etika spesifik di Indonesia belum ada yang mengkodifikasi, misalnya etika pemasar sosial di Indonesia itu belum ada. Tapi intinya adalah social marketers harus menjaga perilaku mereka sendiri ya. Bagaimana kita mau memperbaiki masyarakat kalau perilaku kita ternyata tidak etis gitu ya. Dan ini terjadi kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu ya, ada skandal aksi cepat tanggap ya. Itu termasuk bagaimana kan mereka kan bisa dikatakan charity dan pasti ada program sosial marketingnya. Tapi karena ya tadi tidak transparan, kemudian ada penyalahgunaan dana, kemudian isunya tersebar, kemudian akhirnya kan berhenti beroperasi. Nah, itu yang harus dihindarkan. Jadi kita social marketing itu bukan cuma sekedar komunikasi, bikin campaign, tapi internal kita pun juga diperhatikan gitu. Jangan sampai mungkin kita menerima dana-dana dari sumber dana yang tidak etis, atau penggunaannya ternyata nggak etis, misalnya untuk keperluan pribadi direktur gitu ya. Padahal harusnya itu dana disalurkan untuk masyarakat. Mungkin sebenarnya kalau itu udah melanggar aturan ya, tapi katakanlah misalnya dia diperbolehkan kok, secara aturan diperbolehkan, tapi ada kepantasan gitu ya. Kalau sudah tidak pantas lagi, misalnya terlalu banyak atau penggunanya terlalu jauh dari peruntukan yang sesungguhnya orang nyumbang harusnya ya untuk disalurkan. Nah, itu menjadi isu. Bisa juga kembali ke poin pertama yang manipulatif gitu ya. Mungkin itu sedikit contoh gitu ya, sedikit contoh bagaimana pentingnya etika dalam nggak cuma pemasaran sosial ya, tapi sebenarnya over
semua operasi. Tapi terlebih lagi di pemasaran sosial. Kenapa? Karena ya tadi yang jadi apa ya, reason theater. Jadi alasan kita beroperasi itu ya untuk memperbaiki lingkungan, memperbaiki masyarakat gitu ya. Jadi harusnya etika itu menjadi sesuatu yang lebih kita junjung tinggi gitu dibandingkan pemasaran komersil. Kalau pemasaran komersil, katakanlah mereka melanggar etika, mungkin dalam tanda kutip ada alasan jelas. Saya kan memang orientasinya profit gitu ya. Jadi walaupun kita tidak menjustifikasi, harusnya pemasaran komersil pun juga harus menjunjung tinggi etika. Tapi pemasaran sosial itu seharusnya lebih kuat lagi, lebih tegas lagi menjunjung etika. Karena tadi itu alasan pemasar sosial itu beroperasi adalah memperbaiki, memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau misalnya ternyata mereka melanggar etika, kemudian menimbulkan eksternalitas, menimbulkan dampak negatif yang mungkin tidak terlihat secara transparan ya, ternyata misalnya menyalahgunakan uang 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 sumbangan dan seterusnya, itu damage-nya bisa lebih besar dibandingkan ketika perusahaan komersial yang melakukan pelanggaran etika. Jadi itu mungkin apa namanya yang bisa saya tambahkan. Mungkin silakan pertanyaan berikutnya dari Mbak Tasya. Oke, mungkin saya coba jawab Pak untuk pertanyaannya Mbak Tasya mengenai kontrol kita terhadap partner yang akan bekerja sama di social marketing. Sebenarnya ini kurang lebih bisa menyambung pertanyaannya Mas Zikri ya mengenai manipulatif. Jadi saya pikir sebelum memang terwujudnya social marketing bersama sebuah partner, tentunya kita harus bisa mengkaji secara detail, terus melihat juga misalkan portfolio dari partner yang akan kita ajak kerjasama itu seperti apa, kredibilitas dia seperti apa, mungkin punya sertifikasi atau pernah melakukan kegiatan campaign dari social marketing dengan skala sebesar apa, ya banyaklah penilaian-penilaian yang mungkin dikeluarkan oleh perusahaan tersebut gitu sebelum bekerja sama dengan suatu badan atau suatu brand gitu. Jadi akhirnya nanti juga kita ngelihat juga nih proposal yang diajukan, bentuk kerjasama yang diajukan, apakah sejalan dengan goals yang mau kita dapatkan gitu di ujungnya nanti. Impact yang diberikan apakah bisa terwujud dengan terjalinnya kerjasama ini. Jadi sebenarnya balik lagi ke masing-masing perusahaan, balik lagi ke masing-masing badan mengenai nilai-nilai apa yang mereka ingin dapatkan, goals seperti apa yang mereka harapkan, dan apakah ini bisa terwujud dari partner yang kita ajak kerjasama. Jadi ya nggak mungkin kan kita punya sebuah campaign sosial marketing, kemudian dengan secara random atau mungkin secara tanpa memikirkan banyak waktu, terus kita langsung main kerjasama aja kayak gitu. Jadi perlu sebelum kita deal untuk kerjasama, sebelum kita deal untuk partneran, ya itu tadi harus disesuaikan dengan kira-kira goals-nya sejalan atau tidak, dan juga punya kredibilitas lah, at least di partner yang mau kita ajak kerjasama. Gitu mungkin Pak Imam dan teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi memang betul ya bahwa dalam social marketing ya mau nggak mau kita harus membangun partnership karena tadi resources terbatas gitu ya, resources dari sisi orang, dari sisi finansial. Jadi ya kadang-kadang kita perlu atau ya kita harus membangun partnership untuk bisa menjalankan program yang kita punya. Akan tetapi tadi betul dari kelompok satu ya bahwa kita harus pilih-pilih gitu, jangan sembarangan menerima tawaran partnership. Jadi kita evaluasi apakah partnership ini relevan nggak dengan misi sosial kita. Artinya jangan sampai sebetulnya partnership ini hanya dijadikan justifikasi dari perusahaan partner kita untuk melakukan perilaku yang secara sosial
berdampak negatif gitu ya, misalnya secara lingkungan dan secara sosial berdampak negatif, misalnya perusahaan rokok kemudian memberikan sponsorship olahraga gitu misalnya, itu atau misalnya memberikan beasiswa dan seterusnya, yang ya sebenarnya hanya bisa dikatakan hanya justifikasi gitu, hanya dijadikan apa namanya, materi iklan ya. Ini kita sudah memberikan uang untuk NGO ini atau untuk kampanye pemasaran itu gitu, sehingga kemudian melanjutkan praktek-praktek apa namanya, pemasaran atau praktek operasi yang berdampak buruk bagi masyarakat. Jangan sampai kampanye pemasaran sosial dijadikan justifikasi bagi perusahaan yang merusak lingkungan dan berdampak negatif bagi masyarakat. Nah, kalau kita sudah ketemu partner yang tadi yang tidak yang relevan ya, yang sudah sejalan, itu juga harus mengevaluasi gitu. Karena dimungkinkan partner yang saat ini katakanlah sejalan, kemudian ada pergantian pemimpin atau ada pergantian shareholder dan seterusnya, kemudian dia jadi menyimpang, itu mungkin. Nah, ketika itu terjadi, begitu kita punya informasi bahwa partner kita ini sudah menyimpang dari kesepakatan awal atau dari pemahaman awal bahwa kita melakukan ini untuk apa namanya, untuk kemaslahatan masyarakat gitu ya, kepentingan komersial itu nomor 2 bahkan nomor sekian. Kalau itu terjadi, maka kita harus segera cut loose gitu, kita potong, kita jangan sampai awalnya baik kemudian ujung-ujungnya kita jadikan pembenaran, jadikan justifikasi. Jadi ya dalam pemasaran sosial kita harus apa ya, harus ya intinya secara terus-menerus mengaudit diri sendiri. Apakah program kita masih sesuai dengan misi di awal, dan apakah partner-partner yang bekerja sama dengan kita ini masih konsisten, masih sesuai dengan visi di awal. Kalau sudah nggak konsisten, maka segera diputus. Kenapa? Karena bisa jadi partnership yang seperti itu bisa mempengaruhi, jangan-jangan awalnya misi sosial, misi yang baik ya, kemudian ujung-ujungnya kemudian menjadi apa namanya, menjadi sekedar CSR untuk menjustifikasi pencemaran lingkungan atau menjustifikasi eksploitasi anak-anak misalnya. Itu terjadi soalnya perusahaan yang memiliki masalah atau memiliki reputasi yang buruk ya, atau awalnya memiliki reputasi yang baik, kemudian karena merasa kita mungkin sudah aktif dalam berbagai kegiatan yang pro sosial, katakanlah, akhirnya kendor dan akhirnya terjerumus melakukan atau terekspos melakukan praktek-praktek yang sebenarnya tidak etis gitu. Dan itu menciderai bukan cuma organisasinya tapi juga partnernya gitu kan, yang bekerja sama dengan mereka gitu. Jadi itu yang harus kita waspadai ketika kita menjalankan kampanye program pemasaran sosial. Dari sisi funding, hati-hati, jangan sampai niat kita memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi ujungnya dijadikan justifikasi, dijadikan pembenaran ya, praktek-praktek yang in the end malah merugikan masyarakat. Mungkin itu untuk pertanyaannya Mbak Tasya. Gimana Mbak Tasya? Iya Pak, kalau dari saya sih jadinya udah clear ya. Jadi memang perlu kita make sure dulu brandnya, kemudian kita cek backgroundnya seperti apa, goalsnya seperti apa, apakah sevisi dan semisi, Ya, dan juga bagaimana betul. stakeholdernya bisa mendukung si visi misi atau goals tersebut atau enggak. Betul. Dan ini harus dievaluasi terus-menerus, nggak bisa Iya, cuma di betul. awal Nggak doang. bisa sekali atau di Di awal aja gitu ya awal, Pak. nggak bisa di awal aja, harus secara rutin dievaluasi, dan kalau sudah tidak sejalan ya jangan diperpanjang. Poin saya, jangan gara-gara duitnya gede nih kemudian akhirnya udah kita nggak apa-apa deh, kita tutup mata sebelah. Lama-kelamaan hal tersebut akan membuat misi kita akan bergeser dari misi sosial jadi misi komersial. Itu yang harus dihindari. Memang idealis gitu ya, tapi kalau nggak idealis, kalau terlalu pragmatis ya tidak akan bisa merubah, tidak akan bisa memberikan perubahan sosial yang diharapkan.
Oke, mungkin kelompok satu apakah mau menjawab pertanyaan Mbak Diana yang soal Pandawara atau mau disimpan untuk sesi 2? Disimpan untuk sesi 2 dulu, Pak. Oke. Kita nanti discuss dulu. Oke, kalau gitu kita masuk ke kelompok 2 ya. Kelompok 2 ada 4 pertanyaan dari Mas Christian, Mbak Audina, dan 2 yang mungkin disampaikan secara pribadi. Mohon dibacakan dulu pertanyaannya kembali, baru setelah itu jawab pertanyaannya. Silakan kelompok 2. Oke, baik. Ini sekarang dilanjut untuk sesi tanya jawab kelompok 2 ya, Pak Imam dan teman-teman. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Mas Christian itu terkait slide yang peran pemasaran dalam perumusan kebijakan publik, apa contoh strategi pemasaran publik yang cocok diterapkan di Indonesia. Jadi slide yang dimaksudkan itu adalah membahas tentang peran pemasaran dalam perumusan kebijakan publik. Jadi sebagaimana di buku yang menjadi acuan kita dalam materi ini, jadi di situ tuh diceritakan ya atau dibahas bahwa lembaga pemerintah merupakan entitas penting yang harus secara aktif melakukan upaya-upaya untuk menjamin dan mempertahankan kondisi pasar yang adil bagi konsumen. Jadi mau di bagian pemerintah sampai ke konsumen, ke sebagai pelaku bisnis itu juga harus diperlakukan secara adil. Nah, upaya lembaga pemerintah tersebut itu juga banyak ya aturannya, kayak tadi Pak Imam juga udah jelasin, dari segi pendanaan itu aturannya bagaimana, dari segi media itu aturannya bagaimana. Nah, jadi di sini tuh dijelaskan juga bahwa para peneliti di bidang pemasaran itu tuh dapat berperan dengan cara menggerakkan kemampuan dan wawasan mereka dalam mengkaji banyak sisi seperti perilaku konsumen. Bahkan kebijakan tersebut juga memperhatikan kelompok-kelompok tertentu yang akhirnya bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara aktivitas pemasaran dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, di slide ini dijelaskan juga nih, dalam konteks pengambilan keputusan kebijakan publik, Wilkie dan Gardner tahun 1974 itu mengidentifikasi 3 hal penting yang mana perlu diperhatikan dalam level-level atau kelompok-kelompok dalam pelaku bisnis gitu ya. Itu perlu diperhatikan biar memiliki regulator yang baik gitu. Yang pertama, pembuatan kebijakan publik itu memiliki minat yang tulus untuk memberikan ruang bagi kontribusi pemasaran dan berbagai riset terkait perilaku konsumen. Yang kedua, terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemasar sebagai praktisi maupun akademisi itu harus menghadapi tekanan politik ketika terlibat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Nah, khusus di Indonesia kita juga tahu ya kalau hukum-hukum yang berlaku itu biasanya tuh sering tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, disinilah peran kita sebagai pemasar itu tuh harus bisa melihat gitu bagaimana sih dinamika bisnis atau usaha-usaha gitu ya, terutama UMKM yang ada di Indonesia, biar mereka tuh tetap mendapatkan perilaku yang adil. Nah, untuk contoh dari strategi pemasaran publik apa sih yang cocok diterapkan di Indonesia, itu yang pasti kita itu tidak boleh melanggar apa yang sudah menjadi kebijakan atau peraturan yang berlaku. Sama seperti yang tadi juga udah dijelaskan oleh Mbak Nisa dan Pak Imam dan teman-teman yang lainnya juga, yang Mbak Nisa bilang kalau misalnya kita mau melakukan pendanaan gitu, yang dimana itu untuk kepentingan publik juga, misalnya pendanaan untuk Palestina atau untuk bencana alam di mana gitu, dan itu tuh nggak boleh masuk ke kantong pribadi kita sendiri, itu harus ada lembaga yang menampung uang itu gitu, dan tentunya harus transparansi ya, jangan sampai kayak yang kemarin tuh yang aksi cepat tanggap ya Pak, yang ternyata uang donasinya itu untuk operasional mereka gitu. Mungkin sebenarnya kalau kita dikasih tahu transparansinya mungkin kita nggak akan kenapa-napa gitu kan, tapi kan ini salahnya kita nggak dikasih tahu gitu. Jadi kita punya asumsi-asumsi yang sebenarnya mungkin kurang tepat gitu. Sebenarnya kalau dipikirin lagi kayak ya namanya suatu kegiatan organisasi kan pasti butuh
uang operasional gitu kan. Jadi hal-hal itu tuh perlu diperhatikan. Dan misalnya dari segi media juga yang tadi Pak Imam udah jelasin, pasti kan ada aturan-aturan bagaimana media itu akan memunculkan kampanye-kampanye kita gitu, yang pastinya kan konten dari kampanye kita itu nggak boleh mengandung isu sara gitu misalnya, atau nggak boleh ada keberpihakan yang tidak diharuskan gitu. Jadi berarti kalau misalnya udah ada aturan seperti itu, kita harus apa nih sebagai pemasar? Oh, berarti kita harus membuat konten atau kampanye yang itu bisa mengedukasi orang gitu. Misalnya kayak eh, pemerintah gitu ya untuk menanggapi pemanasan global gitu melakukan zero waste dengan tidak memakai kantong plastik di Indomaret gitu atau di Alfamaret atau simpelnya yang udah kita alamin sendiri kayak misalnya pas COVID kemarin ya bagaimana kita harus pakai masker terus, harus jaga jarak dan pemerintah pun mendukung kegiatan tersebut ya itu kan namanya adanya perubahan perilaku gitu. Bagaimana pemerintah bikin cat-cat di jalan ya, stiker-stiker di jalan untuk kita jaga jarak. Jadi kita tahu mana yang kita boleh pijak, mana yang kita nggak boleh pijak gitu. Atau banyaknya poster-poster yang kita harus cuci tangan, harus pakai hand sanitizer dan lain-lain gitu. Jadi kalau bisa dibilang apa yang cocok diterapkan di Indonesia sebenarnya kita nggak bisa tahu sebelum kita coba gitu ya. Dan karena pas pas kita berkegiatan di saat-saat COVID juga itu sesuatu hal yang agak sulit ya, yang biasa kita nggak pakai masker, kita harus pakai masker, kita ngep lagi gitu. Yang biasanya kita masuk kereta itu masuk-masuk aja, sekarang harus di spare gitu. Itu pun pada saat itu juga penjagaan dari satpam dan penjaga keamanan lain juga lumayan ketat ya, kayak kalau kelihatan deketan langsung dijauhin gitu. Jadi ada apa namanya saat kampanye itu berlangsung pun atau kegiatan itu berlangsung pun ada juga pelaku keamanan yang bisa membantu itu tuh untuk terus diterapkan gitu. Kurang lebih dari saya itu aja Pak Imam. Untuk teman-teman ada yang Saya mau izin nambahin. Ya, silakan Mas. Ya. Ya, jadi mungkin secara garis besar udah disampaikan sama Sasa ya. Nah, saya mungkin nambahin beberapa kata kunci sedikit berkaitan dengan tadi kan kalau Mas Krisnanya itu kan strategi dari makro marketing terkait dengan kebijakan publik dan yang relevan dengan target atau di populasi Indonesia. Nah, mungkin kalau singkatnya itu adalah pertama melibatkan seluruh stakeholders untuk memastikan isunya dan behavioral pattern-nya. Jadi dipastikan dulu isunya benar-benar ada atau enggak. Dan sebenarnya pergerakan atau dinamika dari behavior ini seperti apa. Karena tanpa kita tahu market, kita nggak tahu apakah kebijakan ini akan jadi efektif. Saya kasih contoh. Pada saat vaksin lalu, pada saat COVID lalu, tentunya dari sisi pemerintah kita tahu semua bahwa gimana caranya realisasi vaksin, ya itu bisa katakanlah seluruh masyarakat itu divaksin, gitu ya. Lalu mungkin kita mulai tadi dengan yang dijelaskan oleh teman kita Sasa, edukasi yang bagus, kasihlah KOL juga sebagai maskot-maskotnya, kasih juga dokternya yang juga expert. Tapi ternyata nggak cukup. Karena ternyata masyarakat itu terpecah juga, ada juga opini bahwa COVID itu nggak ada, gitu ya. Akhirnya pemerintah mencoba lihat lagi, berdiskusi lagi dengan stakeholders, bicara lagi dengan market, sebenarnya apa yang bisa membuat ini terjadi. Dan nanti mungkin akan kita lanjutin ke terkait reward and punishment yang mungkin di pertanyaan selanjutnya. Nah, ternyata setelah nggak cukup itu, pemerintah akhirnya melihat bahwa masyarakat ini sudah mulai merasa bahwa polarisasi itu dari sisi COVID ini semakin besar dan sebagian sudah merasa bahwa mereka bisa mulai beraktivitas. Nah, akhirnya pemerintah ngasih kebijakan untuk kalau kamu ke fasilitas umum harus vaksin. Nah, akhirnya mulai lagi tuh efektivitas atau realisasi yang naik lagi angkanya. Tapi ternyata sebagian masyarakat itu masih percaya dengan teori-teori dari konspirasi yang akhirnya mereka nggak percaya juga tuh. Masih ada juga masyarakat yang nggak percaya terkait dengan adanya COVID. Akhirnya dilihat lagi penduduk kota ya,
kira-kira ini kenapa mereka udah dikasih fasilitas, oh mungkin mereka di angkutan pribadi kali ya, naik angkutan pribadi ya, naik kendaraan pribadi atau seperti apa. Akhirnya dibuat lagi keputusan untuk kalau mau ke mall ya, harus vaksin, dan ternyata itu menjadi pain point yang sangat sangat hitting dari masyarakat, karena terkenal kalau kita di Indonesia itu masyarakatnya suka ke mall, dan ternyata angka realisasinya juga naik meskipun saya juga nggak hafal ya angka precise-nya. Jadi untuk memastikan bahwa strategi pemasaran berkaitan dengan kebijakan publik itu bisa efektif atau enggak, pertama ya tadi melibatkan seluruh stakeholders untuk tahu isu dan bagaimana apa yang terjadi, apa dan size-nya seperti apa, dan yang kedua adalah mengetahui dari dinamika behavioral pattern yang terjadi di masyarakat. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Mas Arya. Mungkin saya sedikit klarifikasi sedikit ya tadi yang poin pertama ya soal operasional, jadi dana operasional ya. Jadi untuk lembaga charity ya yang non profit itu sebetulnya diperbolehkan untuk menggunakan sebagian dana sumbangan untuk operasional, tapi ada batasannya. Kalau di Indonesia dibatasi 10% ya, 10% maksimal. Dan kita lihat, saya sedikit googling, di sini kita bisa itu 5%. Jadi nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah dengan misalnya sebagian dari dana sumbangan digunakan untuk operasional perusahaan, tapi isunya adalah yang pertama kadarnya, berapa persentasenya. Mungkin ada yang mengatakan, oh secara syariat diperbolehkan 12,5%, jadi 1/8 gitu ya. Tapi yang kemarin yang Aceh itu sudah sampai 13% lebih gitu. Jadi ya melebihi batas gitu, melebihi batas secara syariat dan juga secara apa namanya peraturan hukum. Jadi memang itu sudah melanggar hukum. Terus bukan hanya persentase tapi juga penggunaannya gitu ya, kepantasan untuk dipakai untuk apa gitu ya. Kalau untuk misalnya fasilitas pribadi direksi, nah itu apa namanya tidak pantas gitu. Jadi untuk sosial marketing apa namanya kita jangan sampai kemudian menjadi misi komersial ngumpulin donasi kemudian digunakan untuk dalam tanda kutip foya-foya. Nah itu yang harus dihindari. Kemudian tadi tentang yang tentang kasus ya vaksin, memang betul di Indonesia itu kita masih kolektif ya, kita punya jadi ya mungkin itu juga membuat pembatasan sosial itu agak-agak susah di awal-awal ya, karena orang Indonesia itu sangat suka dengan berkumpul gitu ya, apakah di mall ataukah di tempat lain, sehingga apa namanya untuk mencegah orang dulu kalau salah mudik aja susah banget gitu kan, mudik sampai beberapa tahun kita disarankan tidak mudik gitu kan, itu susah sekali, akhirnya ada yang melanggar larangan dan seterusnya. Tapi itu ya intinya tadi kita melibatkan betul stakeholder, melibatkan orang-orang yang diatur, jangan sampai seakan-akan kita hanya nyuruh-nyuruh aja satu arah ya, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu, saya ancam dengan hukuman misalnya, atau saya kasih reward, tapi yang diatur ini nggak diajak ngomong, nggak dicari tahu dia maunya apa. Itu yang satu arah itu bukan marketing, bukan katakanlah social intervention mungkin, tapi bukan social marketing, karena kalau social marketing itu di tengah-tengahnya pasti konsumen, customer gitu. Dan kita menganggap orang yang ingin kita ubah perilakunya adalah customer kita. Sehingga ketika kita merancang mendesain social marketing campaign, berbeda dengan intervensi, kita harus melibatkan orang yang ingin kita ubah perilaku, kita tanya-tanya maunya apa, kemudian tadi value proposition apa yang diharapkan. Jadi jangan sampai kita mendrive perubahan secara sepihak, tapi kita harus melibatkan customer. Dan ini kenapa dalam proposal nanti teman-teman harus melakukan semacam survei, atau mungkin bukan survei, wawancara minimalnya, wawancara dengan stakeholder yang ingin dirubah perilakunya. Jadi
Nanti setelah ini kita diskusi, termasuk juga siapa stakeholdernya, dan nanti teman-teman wawancara, tanya dari mereka sebetulnya fenomena ini seperti apa sudut pandangnya, terus bagaimana sebaiknya kita menyampaikan pesan ya yang kita harapkan bisa merubah perilaku mereka. Jadi harus dilibatkan. Berbeda dengan mungkin kampanye pemerintah yang selama ini sepertinya belum melibatkan masyarakat, masih secara satu arah, instruksi atau aturan di secara hukum. Sedangkan di pemasaran sosial itu memang kita perlu melibatkan aspek hukum, ada aspek edukasi, tapi tidak semua bisa diselesaikan secara hukum, karena kadang ada saja katakanlah aturannya sudah ada tapi masyarakatnya nggak mau gitu, bisa jadi sehingga membutuhkan remarketing gitu ya. Jadi di sini peran marketing dalam perubahan perilaku itu itu ya memfasilitasi di luar sekedar mempengaruhi peraturannya, ada peraturan ABC gitu ya. Ya mungkin orang yang kita kasih tahu juga sudah tahu, misalnya merokok di tempat umum gitu, ada aturannya. Ya mungkin kita kalau kita tanya orang yang merokok di tempat umum, dia tahu sebetulnya nggak boleh merokok di tempat umum gitu kan. Nah, tapi apa yang membuat mereka masih merokok di tempat umum gitu? Nah, itu di situ mungkin ada butuh peran edukasi dan juga marketingnya ya. Bagaimana kita menyampaikan pesan supaya orang menghentikan perilaku yang sudah jelas ilegal ya, kita merokok di tempat umum. Tapi mungkin dia merasa nggak ada hukumannya, nggak diterapkan misalnya dan seterusnya, sehingga itu yang harus dirubah. Gitu. Mungkin itu. Jadi di Indonesia ini kompleks memang. Tapi memang masalah-masalah sosial itu ya tidak ada yang sederhana. Dari wicked problems ya, masalahnya kompleks, tidak mudah. Kadang-kadang yang kita lihat sebagai sebuah solusi di satu hal ternyata menimbulkan masalah di hal yang lain. Jadi kita harus melihatnya secara komprehensif. Ya mungkin itu yang bisa Pak, saya mau ya, coba tanya Pak. silakan. Ini kan menarik ya kalau yang tadi Bapak sampaikan. Sebelum kita melakukan campaign social marketing itu kita melakukan beberapa elaborasi gitu, seperti misalkan survei segala macam. Sedangkan kita ketahui bahwasanya pelaksanaan survei itu butuh finansial gitu. Nah kalau misal kalau misalkan itu untuk misalkan kayak COVID-19 yang kemarin gitu ya, itu kan emang ibaratnya kayak ya memang itu sosial secara masif, bukan gimana ya ngomongnya ya. Atau misalkan contohnya kayak dilakukan sama lembaga NGO, ya jelas-jelas dia adalah lembaga yang non profitable gitu. Tapi gimana kalau misalkan nih, kita contohkan aja perusahaan yang memang bukan perusahaan profitable gitu. Apakah memang langkah-langkah seperti melakukan elaborasi itu diperlukan gitu, kayak survei dan lain-lain? Apakah tidak cukup dengan kita ngelihat benchmark gitu ke misalkan tetangga sebelah nih, tetangga sebelah ngelakuin nih campaign sosial ini gitu. Karena kan jujur li kita bukan lembaga sosial gitu. Maksud saya tuh efektivitas daripada kita melakukan campaign sosial dengan kita mengeluarkan finansial gitu, itu kan Oke, akan impact sukses ke ya. ini gitu Oke, ya. Itu gimana Pak? oke, Thank you. oke. Jadi tidak semua penelitian itu membutuhkan uang banyak gitu ya kan. Nggak usah yang skala besar sebetulnya. Jadi intinya ada upaya engagement, baik itu melakukan mungkin nggak usah survei. Yang paling gampang kita ngobrol-ngobrol aja, turun ke lapangan ngobrol-ngobrol. Ya mungkin biaya transportasi ada lah, butuh biaya transportasi, tapi tidak mungkin tidak seperti katakanlah kita meng-hire ini riset ya, konsultan dan sebagainya, mungkin pasti duitnya berpuluh-puluh kali lipat lebih besar. Tapi tetap kita harus melakukan upaya komunikasi dengan stakeholder yang mau kita teliti. Nggak bisa kita hanya lihat tetangga sebelah menjalankan program kampanye pemasaran sosial, pasti bisa kita terapkan plek-plek di tempat yang mau kita lakukan. Karena misalnya kita, di Jakarta sudah ada, kita terapkan di Depok misalnya. Jakarta Depok kan tetangga, masa beda gitu kan.
Tapi ternyata berbeda, karakteristik orang Jakarta dan orang Depok pasti ada perbedaan gitu kan. Dari mana kita tahu perbedaannya kalau kita nggak ngobrol, kita nggak turun ke lapangan. Dan ya faktanya adalah orang itu nggak suka disuruh-suruh gitu, diperintah-perintah satu arah gitu ya. Jadi simply dengan kita turun dan berdiskusi dengan mungkin pemuka masyarakat setempat, simply dengan begitu saja kita sudah sudah beda kesannya dibandingkan kita dari pemerintah atau dari NGO datang ke Depok misalnya, kemudian langsung memberikan sebuah pelatihan atau sebuah kampanye pemasaran sosial, mengangkat isu tertentu atau memasarkan perilaku tertentu, tapi tidak pernah ngobrol dengan orang yang ingin dirubah perilaku. Itu pasti resistensinya akan beda begitu. Jadi katakanlah ada biaya, ya memang pasti harus ada biaya yang keluar. Tapi itu biaya yang dibutuhkan. Tapi ya jangan berlebihan juga. Kita manage biayanya berdasarkan kemampuannya, resource kita mampunya apa. Kalau mampunya hanya sekedar wawancara dengan beberapa orang pemuka masyarakat, that's fine. Yang penting ada proses kita memvalidasi. Nah ini konsep yang penting ya. Tidak cuma di startup, tidak cuma di pemasaran komersil. Pemasaran komersil sebelum meluncuran produk baru kan pasti butuh validasi ya. Benar nggak sih produknya dibutuhkan? Bakal laku nggak sih produk ini di pasar gitu kan? Tidak hanya pemasaran komersil, pemasaran sosial pun juga membutuhkan validasi. Jadi apakah kampanye kita ini bakal diterima? Jangan-jangan kita malah diusir gitu misalnya. Dan datang berlima, berenam, memberikan penyuluhan gitu ya, terus ternyata mungkin topiknya terlalu sensitif atau cara penyampaiannya terlalu kaku atau terlalu berbeda dengan masyarakat setempat, bisa jadi diusir. malah menimbulkan reaksi yang negatif gitu ya, meskipun pesannya positif. Makanya hati-hati. Jadi kita ya walaupun takes time, takes resources, tetap harus kita lakukan proses validasi di awal ya, sebelum kita mendesain sebuah social marketing campaign. Kita harus tahu dulu kondisi masyarakat di bawah yang mau kita terjun, yang mau kita sasar gitu ya. Kalau terlalu susah ya kita cari mana yang paling reseptif gitu. Katakanlah kan dalam satu kota, dalam satu wilayah mungkin nggak semuanya homogen, kan ada heterogen, ada generasi X, Y, Z gitu misalnya ya, kemudian ada mungkin sosial ekonomi status tertentu, ada yang hobi tertentu, atau ada misalnya sikap terhadap isu tertentu. Nah, kita harus tahu dulu pasar kita seperti apa, kemudian kita lakukan targeting dan positioning. Kita konsep marketing. Jadi nggak bisa kita copy paste dari proposal atau dari rencana pemasaran sosial tetangga, kita terapkan mentah-mentah ke sebuah masyarakat tanpa kita ketahui di masyarakat tersebut gimana responnya. Itu Mbak. Jadi tetap harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, apakah bisa? Bisa, tapi beresiko tinggi. Resikonya adalah pesan kita nggak masuk gitu ya, mungkin karena cara penyampaiannya berbeda, atau mungkin kebutuhannya berbeda, atau bahkan kita menimbulkan resistensi gara-gara mungkin penyampaian pesan yang nggak pas. Makanya itu harus sebaiknya dilakukan validasi terlebih dahulu dengan setidaknya dengan wawancara gitu, nggak usah dengan survei besar-besaran, survei kecil-kecilan aja atau wawancara masyarakat pemangku kepentingan lah ya, itu mungkin sudah cukup untuk validasi awal. Dan itu yang harus yang juga kita berlakukan di proposal. Jadi teman-teman juga di proposal pertemuan 7 juga menyampaikan hasil validasinya gitu. Validasi di sini ya wawancara dengan pemangku kepentingan seputar isu yang ingin diusung. Misalnya isunya adalah plastik gitu ya. Siapa pemangku kepentingannya? Pedagang pasar misalnya.
ya mau nggak mau harus wawancara dengan beberapa pedagang pasar atau misalnya konsumen yang biasa memesan makanan menggunakan delivery app gitu misalnya. Ya wawancarai beberapa orang yang pengguna gitu ya, pengguna. Atau misalnya apa ya? Misalnya apa lagi yang tadi misalnya tentang kesehatan ya, kita perlu wawancara dengan misalnya apa? Misalnya dinas kesehatan misalnya, kalau memang perlu ya silakan wawancara dengan dinas kesehatan setempat gitu ya, mungkin mereka lebih tahu kondisinya tentang katakanlah apa misalnya penyakit TB gitu misalnya, tuberkulosis ya, TBC misalnya. Ada itu ada. Jadi intinya setiap isu sosial pasti ada kepentingannya dan itu yang perlu kita peroleh suaranya, kita peroleh masukannya untuk mendesain program sosial marketing campaign yang lebih tepat sasaran. Mungkin itu dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan tadi selanjutnya jadi sudah 2 pertanyaan ya, kelompok 4 ya. 1 apa 2 tadi? Kelompok 2, sorry, kelompok 2. 1 Pak, ini yang Oh, kedua, 1. baru masuk yang Iya, kedua. iya. Oke, silakan kalau gitu. Untuk yang kedua ada pertanyaan dari Kak Audi. Ini tentang behavior change dari social marketing. Nah, kan kalau misalkan social marketing itu fokusnya kalau di buku mengandalkan rewarding daripada punishing bad ones. Nah, kalau pertanyaan Kak Audi, gimana kalau dibalik punishingnya itu lebih banyak atau lebih tinggi dibandingkan dengan rewardingnya? Atau bisa juga atau apa lebih bagusan kalau keduanya balance gitu? Nah, sebenarnya kalau dari kelompok kita sendiri ada 2 pandangan sih, Pak. Yang pertama, kita lebih mengutamakan rewarding-nya dibanding punishing. Dan yang kedua adalah balance. Kalau misalkan yang lebih mengutamakan rewarding karena kalau misalkan kita logik secara umum gitu, orang kan lebih senang diberikan reward, dihargai dibanding dipunish terus gitu kan. Nah, sementara kalau misalkan kita kasih contoh, orang orang nelfon saat berkendara. Nah, itu kan biasanya ada juga tuh social marketingnya untuk menghindari isu kayak gitu. Nah, sementara kalau hal-hal kayak gitu udah ada nih lembaga yang akan nge-punish gitu. Nah, ibaratnya kalau misalkan kita sebagai marketer terus-terusan nge-punish, takutnya orang jadi nggak simpati sama isu yang kita angkat. Dia jadi nggak mau ngambil ikut mengubah perilakunya ke arah yang lebih baik terhadap isu yang mau kita angkat gitu. Tapi ada juga pandangan bahwa lebih baik balance antara rewarding dan punishing gitu. Nah, mungkin teman-teman dari kelompok 2 ada yang bisa menambahkan untuk masalah yang balance. Aku mau coba menambahkan apa yang udah disampaikan oleh Jihan. Jadi benar kalau misalnya kita terlalu banyak memberikan punishment gitu ya kepada individu untuk mengubah perilaku gitu ya, maka sebenarnya itu bisa menimbulkan ketakutan di dalam masyarakat, di mana ketika individu itu udah merasa terancam atau mendapatkan konsekuensi yang terlalu keras gitu, mereka itu bisa cenderung untuk menolak perubahan atau melanggar peraturan yang emang udah dibuat gitu, padahal tujuannya itu baik, untuk masyarakat. Dan sebenarnya, punishing itu cenderung, lebih bersifat, motivasi dari luar. Sehingga ketika kita ingin mengubah perilaku, apa namanya, yang berkelanjutan, maka, seringkali didorong dengan motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya mengandalkan hukuman gitu, orang mungkin bakal, melakukannya tapi ya tidak dalam jangka waktu yang, panjang gitu ya. Nah, contohnya nih kalau misalnya, di COVID-19, pas pandemi, nah penggunaan punishment itu mungkin malah menimbulkan kontroversi di masyarakat karena, mmm beberapa sanksi yang udah diterapkan itu, kepada mereka yang, melanggar protokol kesehatan malah, menimbulkan, menimbulkan, kontroversi di masyarakat. Karena sebenarnya kan penjual-penjual yang biasanya jualan, terus adanya peraturan pembatasan, pembatasan, yang ada di,
pandemi itu jadi nggak bisa jualan lagi, terus kita nggak bisa beraktivitas lagi. Jadi karena adanya pembatasan sosial itu dan adanya sanksi yang dijatuhkan mungkin terlihat berlebihan atau tidak proporsional, yang mana bisa menghasilkan kritik dan ketidakpuasan dari masyarakat. Jadi alternatifnya apa? Alternatifnya adalah dengan melibatkan pemberian reward sambil berlakukan sanksi yang adil, mungkin lebih efektif dalam mengubah perilaku. Contohnya nih kayak kita yang mau mengurangi kantong plastik gitu ya. Di Indonesia itu ada beberapa toko sama pusat pembelanjaan itu yang udah memberikan diskon atau insentif khusus kepada konsumen yang membawa tas belanja sendiri. Jadi untuk mengurangi kantong plastik dikasih reward, tapi juga dibarengi dengan adanya peraturan dari pemerintah kayak di Bali, yang mana diberlakukan peraturan larangan penggunaan kantong plastik pada tahun 2019. Jadi nggak cuma dikasih punishment, tapi harus ada reward juga supaya balance kayak gitu. Gimana? Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau mau Boleh ini? menambahkan Pak Imam? Ya, silakan Mbak Anissa. Iya, kalau dari pandangan saya pribadi sih tentang social marketing ada reward and punishment. Kadang kalau di social marketing yang sering saya amati, reward and punishment itu kadang nggak terlembaga atau terstruktur dengan, maksudnya, oh kalau kamu melakukan hal ini dapat reward berupa materi atau apa gitu ya. Yang mungkin sering terjadi adalah reward dan punishmentnya itu sifatnya lebih ke value tertentu gitu. Misalnya contoh kalau kayak punishment itu kan, kalau di Indonesia itu kan kadang omongan netizen itu jahat-jahat ya Pak. Jadi misalnya dia menentang satu nilai atau satu perilaku tertentu di sosial atau di masyarakat, itu punishment yang terjadi adalah diomongin seantero jagat gitu. Misalnya contoh kayak di MRT atau di KRL itu kan harusnya yang keluar dulu turun duluan gitu ya. Baru yang mau masuk itu nunggu gitu kan. Tapi yang terjadi kan kadang orang asal seruduk gitu. Nah, punishment-nya apa sih? Punishment-nya emang nggak ada punishment hukum yang harus dihukum nih, harus dikenai denda. Tapi omongan orang, ih gimana sih disorakin satu KRL gitu kan, disorakan MRT. Atau bahkan lebih parah lagi mungkin di sosial media diomongin gitu sampai viral. Oh ini nih, jadi ada punishment-punishment yang kadang tuh tanpa kita buat atau dilembagakan, tapi karena masyarakat udah punya sudut pandang yang sama, akhirnya punishment itu ada. Begitupun dengan reward, contoh misalnya kayak Dirjen Pajak itu kan mengakui ya Pak kesulitan untuk mengumpulkan pajak-pajak orang-orang Indonesia kan, sampai akhirnya dibuat ada apa namanya tuh pengampunan pajak, dia bayar pajak sekarang dikurangin nggak apa-apa. Kemudian rewardnya apa? Rewardnya adalah ketika orang itu membayar pajak, maka dia dilabel sebagai pahlawan negara gitu kan. Kalau nggak salah itu tuh Dirjen Pajak sempat ada campaign seperti itu. Jadi menurut pandangan saya, reward and punishment di social marketing itu kadang memang nggak harus dibakukan, dilembagakan, tapi terbentuk secara alamiah dari habit atau dari behaviornya dari masyarakat gitu sih. Oke, terima kasih ya Mbak Anissa. Jadi social punishment, social reward, dan social punishment itu ada gitu ya. Jadi bukan finansial, bukan material, tapi lebih ke arah sosial. Oke, ada lagi yang mau kita tambahkan? Mungkin silahkan. Oke, kalau nggak ada, kalau pendapat saya pribadi, ya reward and punishment itu dua-duanya harus balance. Jadi ada rewardnya, ada punishmentnya. Akan tetapi biasanya marketing itu tidak berurusan soal punishment. Jadi biasanya yang mengatur soal punishment itu biasanya adalah otoritas yang memiliki wewenang. Jadi biasanya dari pemerintah. Jadi ada yang dari misalnya melibatkan peraturan pemerintah atau peraturan institusi, dan dari itu baru bisa menerapkan punishment dan bisa dibuat balance antara reward dan punishment. Tapi dari sudut pandang marketing, kita tidak bisa memasarkan sesuatu dengan mengancam. Kalau itu bukan marketing namanya. Ya kalau mungkin kita bisa yang kita bisa adalah kita meng-highlight fear marketing itu ada. Kita meng-highlight ketakutan gitu ya. Ketakutan misalnya, oh ini bukan punishment, tapi kalau kamu seperti ini nanti bumi kita rusak gitu. Nanti keturunan kamu hidupnya nggak sejahtera. Misalnya kita
kita lihat bagaimana menghentikan nelayan menggunakan racun atau bom untuk memancing ikan gitu kan. Ya mungkin kita nggak bisa ngasih punishment secara langsung, kamu diberikan punishment gara-gara menggunakan praktek pemancing yang merusak lingkungan gitu misalnya ya. Mungkin kita nggak bisa memberikan punishment, tapi kita bisa memberikan framing atau memberikan messaging sehingga mereka sadar bahwa perilaku mereka itu nanti berdampak negatif bagi masa depan mereka atau keturunan mereka ya. Atau kita juga bisa memberikan messaging yang yang mungkin merubah value mereka kan. Mungkin nelayan yang menggunakan bom atau racun untuk memancing itu mungkin niatnya saya harus mencari nafkah gitu ya, mencari nafkah kemudian mendapatkan hasil gitu kan. Tapi ya tadi gimana framing tersebut kita rubah sehingga ya tidak hanya dia memikirkan jangka pendek tapi juga jangka panjang, dan tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga masyarakat. Nah itu bisa mungkin bukan punishment tapi bisa menjadi ya mungkin mengerem perilaku yang negatif gitu. Kita sadarkan bahwa perilaku mereka ini yang saat ini mungkin mereka tidak merasa sebagai sesuatu yang buruk, tapi sebetulnya berdampak buruk bagi orang lain dan juga bagi diri mereka sendiri mungkin di masa depan. Itu yang bisa di highlight gitu ya. Tapi kalau memberikan punishment secara langsung itu sebetulnya bukan bagian dari marketing sebetulnya. Kita kan hanya biasanya ada segmentasi targeting positioning. Setelah itu kita menawarkan ada sebuah value proposition dikemas dengan 4P gitu kan, ada price, ada promotion, ada place, ada produknya atau produk atau services atau behavior yang mau kita jual. Nah yang mungkin tentang punishment tadi mungkin maksudnya ke price ya, bahwa kalau kamu melakukan hal-hal yang negatif ini loh price sesungguhnya gitu. Mungkin kamu nggak sadar sekarang bahwa price-nya adalah mungkin anak keturunan kamu yang merasakan, anak keturunan Anda yang merasakan. Itu mungkin lebih bisa jadi ya, ini nggak ini juga sebenarnya. Jadi pemasaran sosial itu juga harus kasih solusi, alternatif behavior. Jadi nggak cuma kita larang, kamu stop, jangan menggunakan cara-cara mancing yang merusak lingkungan. Tapi kita juga harus memberikan alternatif. Kita kasih edukasi juga bahwa sebetulnya ada loh cara memancing yang mendapatkan ikan yang yang tidak merusak lingkungan, tapi juga bisa menghasilkan cukup begitu. Misalnya atau kita kasih alternatif, mungkin ada penghasilan lain tambahan ya selain memancing yang juga masih relevan dengan kehidupan seputar laut gitu ya. Misalnya bisa ini budidaya rumput laut gitu misalnya, dan bisa jadi budidaya rumput laut tadi bisa mensuplemen pendapatan dari memancing sehingga mereka tidak lagi terlalu bergantung dengan memancing yang merusak lingkungan. Jadi tidak sesimpel kamu nggak boleh memancing menggunakan racun atau bom, tapi kita juga harus ngasih solusinya. Oke, mungkin memancing dengan cara yang ramah lingkungan ini mungkin menurunkan pendapatan memancing Anda, tapi pendapatan memancing Anda yang berkurang ini bisa disuplemen dengan aktivitas budidaya rumput laut atau budidaya lain yang masih sejalan, yang kemudian bisa dilakukan, bisa mengurangi ketergantungan atas praktek memancing yang merusak lingkungan. Jadi jadi konsep reward dan punishment-nya ada sebetulnya, tapi tidak eksplisit ya, tidak eksplisit sebagaimana mungkin ketika pemerintah memberikan aturan, mungkin ada reward atau punishment-nya juga, tapi
apa ya, misalnya perusahaan memberikan reward and punishment secara formal ya, sedangkan kalau pemasaran biasanya secara implisit gitu, tidak secara eksplisit. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan terkait konsep reward and punishment. Intinya adalah reward and punishment harus imbang, tapi dalam pemasaran cara kita memberikan reward and punishment tidak bisa terlalu eksplisit, seperti katakanlah dalam konteks formal ya, dalam pemerintahan atau perusahaan gitu ya. Kita lebih menjanjikan menawarkan perilaku alternatif, kemudian kita framing sehingga bahwa perilaku yang ingin kita hentikan ini sebetulnya perilaku yang berdampak negatif bagi mereka sendiri, sedangkan perilaku alternatif yang kita tawarkan ini memberikan reward jangka panjang. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Pak, Oke, boleh silakan. tanya nggak? Saya penasaran. Boleh. Sedikit. Jadi kalau tadi kan kita bicaranya adalah reward and punishment kalau untuk misalkan kayak di ya udah negara kita sendiri gitu di Indonesia gitu. Gimana kalau misalkan contohnya yang gampang itu adalah pencemaran lingkungan gitu ya. Kerasa nggak sih gitu kalau misalkan kita kan sebagai penduduk pribumi di sini, kita misalkan pergi ke luar negeri gitu, itu saya merasakan apa ya, bukan aura, perbedaan perilaku gitu. Kalau misalkan di sana tuh ya, kita tuh kayak ketakutan gitu mau buang sampah segala macem gitu. Apa, itu dikarenakan emang kita kan, misalkan mau pergi ke luar itu kita pasti searching dulu nih, misalkan ke Kanada gitu, atau misalkan kita ke Malaysia, Singapura itu kita lihat, oh ternyata memang dia, concern banget nih sama yang namanya kebersihan, bahkan itu ada punishment-nya kalau kita ketahuan buang sampah gitu. Nah maksud saya, eee, apakah reward and kalau misalkan kita mau kasih reward and punishment ke wisatawan mancanegara itu kan nggak berlaku gitu ya, nggak tahu sih Pak maksudnya. Maksud saya tuh yang efektif bukan hanya buat Indonesia aja gitu, bukan hanya saya pribumi, tapi gimana caranya wisatawan ketika kita datang nih ke Indonesia dia tuh udah tahu tuh behavior Indonesia tuh sama nih kayak negara-negara lain yang harus jaga, apa, lingkungan gitu. Sehingga udah ada rasa ketakutan buat mereka buang-buang. Kalau lihat di Bali kan pantai kita aja kotor banget gitu kan. Nah, itu ngebangunnya itu apakah, dibalik gitu ya Pak, bukannya reward, tapi untuk yang kayak wisatawan itu kita kasih kayak, apa ya, bukan berita menakutkan sih, kayak kalau ke laut Indonesia kan kita udah terkenal nih bahwasannya penjagaan laut waktu itu sih yang, viral itu kan Menteri Susi misalkan, kalau ada, apa, pencemaran itu Oh, langsung ditindak dan segala macam silahkan. gitu. Iya, iya. Jadi kan orang lebih kenal kita tuh karena mereka nggak akan semena-mena karena mereka takut ada punishment itu gitu sih. Jadi, no need reward untuk orang luar gitu, beda dengan, pribumi gitu. Kasih Pak. Oke. Gimana ya? Ya memang saya juga heran ya, katakanlah apa masyarakat Indonesia ya, mungkin di Indonesia mungkin karena penegakan hukumnya juga lemah, terus sebenarnya pendidikannya juga jadi apa, pendidikan dan kesadarannya juga masih rendah. Di Indonesia ibaratnya ya tadi perilaku buang sampahnya sembarangan, buang sampah di sungai, tidak buang sampah pada tempatnya. Tapi memang ketika ke luar negeri memang betul, terutama di negeri yang terkenal ya, normanya adalah kalau buang sampah sembarangan dihukum, misalnya di Singapura, masa jauh-jauh kan ada dari Singapura makan permen karet aja kita bisa denda gitu ya. Dan itu sudah menjadi sebuah norma, kita udah tahu gitu, bahwa oh di Singapura lebih ketat penegakan hukumnya sehingga kita lebih hati-hati. Dan lucunya juga ternyata turis asing di negara mereka taat hukum ya, di Indonesia ternyata nggak ada penegakan hukum yang jelas, mereka naik motor nggak pakai SIM lah, kemudian buang sampah sembarangan juga, kemudian melakukan hal-hal yang tidak diharapkan di Indonesia ya, karena penegakan hukumnya masih mungkin pilih-pilih gitu ya, atau masih fleksibel. Tidak ada ketegasan gitu ya Pak. Tidak ada ketegasan, mentang-mentang turis kemudian Iya. nggak ditilang gitu misalnya ya, itu juga nggak betul. Dan memang pemasaran sosial itu nggak bisa berdiri sendiri, harus ada tiga ya, hukum, edukasi, dan marketing. Jadi social marketing itu hanya salah satu pilarnya. Bisa sih marketing aja gitu ya, tapi nggak akan efektif, nggak akan
sekuat kalau tiga-tiganya ini sejalan. Ada hukum, ada peraturan, ada edukasi dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai universitas gitu ya. Dan baik edukasi formal maupun informal juga ya. Dan yang terakhir adalah marketing. Nah, tentang sampah tadi ya, itu idealnya peraturannya sudah ada. Kita sebenarnya di Indonesia juga sudah ada aturan nggak boleh buang sampah sembarangan. Tapi mungkin penegakan hukumnya yang masih lemah gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah edukasi. Nah, edukasi kita ini mungkin kurang kuat dari tingkat bawah ya, dari tingkat dasar ya, udah harus diajarkan perilaku pada anak-anak kita ya, bahwa ya buang sampah itu harus pada tempatnya. Bahkan nggak cuma itu, bagusnya adalah jangan sampai sampah kita bagaimana meminimalisir sampah gitu ya. Jangan sampai kita kita buang sampah pada tempatnya, tapi kemudian sampahnya itu kita nggak peduli apakah diolah dengan baik atau kemudian memenuhin tempat pembuangan sampah di Bantar Gebang misalnya. Nah, itu harus dibentuk kesadarannya dari kecil. Ada edukasi sehingga bukan hanya ketika sudah besar kemudian dikasih tahu bahwa kita harus mengurangi sampah gitu. Memang perlu ada ini ada kurikulum kali ya, ada bagian dari kurikulum yang mengajarkan pada anak-anak kita tentang pentingnya pengelolaan sampah gitu. Nah, kemudian dari sisi marketing kita memberikan value proposition gitu, bahwa ada perilaku buang sampah sembarangan yang mungkin convenient gitu ya, tapi juga ternyata perilaku buang sampah sembarangan itu menghasilkan dampak negatif yang mungkin seakan-akan mudah gitu ya, tapi akan berdampak pada diri kita sendiri. Katakanlah sungai jadi banjir dan seterusnya. Sedangkan di sisi lain kita juga harus menjual perilaku alternatifnya, yaitu buang sampah pada tempatnya, memilah sampah, mengurangi sampah, memperbanyak recycle misalnya. Itu juga termasuk behavior yang mau kita jual gitu. Jadi marketing di sini kita menjual perilaku yang positif dan sehingga mengurangi perilaku negatif yang ingin kita hentikan, dalam hal ini adalah buang sampah sembarangan. Nah, dan memang tidak mudah gitu ya, jadi membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Nah, tentang di luar negeri ya, di luar negeri mungkin mereka sudah lebih kuat dari sisi regulasi dan aturannya ya, sehingga marketingnya nggak butuh terlalu. Tapi ini juga sih di Amerika yang di kasus yang pertama di saya lupa, San Francisco ya, ternyata ada juga kampanye buang sampah pada tempatnya. Ini artinya nggak semua tempat ya, jadi masing-masing tempat pasti punya mungkin ada perbedaan, mungkin ada tempat yang sama juga kayak di Indonesia buang sampah sembarangan, tapi ada tempat-tempat yang memang dari sisi hukum, dari sisi edukasi udah lebih kuat ya. Misalnya di Jepang dari kecil anak-anaknya sudah diajarkan gitu, mereka yang bersih sendiri, buang sampah sendiri, bahkan sampai dibakar pada hari-hari tertentu. Jadi sampahnya itu sudah dikelola secara mandiri oleh mereka, diajarkan pengelola sampah yang mandiri, jadi nggak mengandalkan seperti kita ya, buang sampah pada tempat itu terus kita nggak peduli apakah sampah itu kemudian dikemanakan, apakah kemudian numpuk di suatu tempat ataukah kemudian dibuang ke sungai. Itu pemahaman itu yang mungkin belum sampai di masyarakat kita. Makanya kita masih butuh marketing untuk mempromot perilaku membuang sampah pada tempatnya. Mungkin itu Mbak Diana ya. Iya Pak, Ya. terima kasih Pak. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya itu dari Tasya Pak. Bagaimana
campaign sosial marketing yang sedang berlangsung dapat menjelaskan atau mempertanggungjawabkan cara mereka menanggapi atau mengatasi kebijakan pemerintah yang berlaku, terutama jika terdapat aspek-aspek yang tampaknya bertentangan. Nah, mungkin untuk konteks lebih jelasnya boleh dielaborasikan langsung sama Tasya. Iya, Pak. Jadi sebenarnya pertanyaannya lebih ke, jadi kan campaign social marketing, apalagi di NGO gitu ya, Pak ya. Itu kan seringkali memang bertentangan atau memang menentang apa yang sudah jadi regulasi dari pemerintah gitu ya. Dan yang kita tahu juga, dan yang tadi Pak Imam juga sampaikan, banyak hal memang nggak dipungkiri akan lebih powerful, atau movement-movement itu secara garis besar bisa jauh lebih powerful kalau memang dibantu atau memang melibatkan kebijakan pemerintah. Eh, Gimana hal itu kita bisa apa ya, tanggapi gitu ya terkait hal tersebut. Misalnya kayak contohnya banyak sih terkait iklim gitu ya Pak. Misalnya terkait lahan tanah yang ada di Indonesia Timur ataupun di Sumatera yang saat ini udah banyak dipakai sama perkebunan kelapa sawit gitu ya. Sedangkan itu juga jadi momok yang besar gitu untuk masyarakat di sana. Kehilangan tempat tinggal, kemudian lahan mereka secara paksa diambil, kemudian kebakaran hutan yang mana sebenarnya itu kita tersirat juga tahu hal itu dibuat secara Halo, sengaja gitu ya Tasya, oleh oligarki. kayaknya putus. Apa saya yang putus? Halo, Halo? halo ya Pak. Enggak, ini kayaknya sinyal saya agak nggak stabil ya. Silakan, silakan. Ya, terkait hal kayak gitu ya Pak. Nah, sedangkan di tempat yang, maksudnya di ranah yang sama, kebijakan kayak gitu kan tentu udah disepakati atau disetujui oleh pemerintah Indonesia gitu ya, terkait tanah hutan yang akhirnya bisa dipakai dengan perusahaan-perusahaan minyak, kelapa sawit dan lain-lain gitu. Ataupun hal yang sama juga terkait dengan transisi energi gitu. Bilangnya mau transisi energi ke keterbaruan, tapi pemerintah malah memperpanjang, maksudnya bilangnya akan melakukan transisi, tapi transisi itu dilakukan 14 tahun lagi. Itu kan 14 tahun itu kan waktu yang panjang gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang udah coba di NGO-NGO Indonesia untuk dikampanyekan, dibantu dengan aktivis-aktivis lingkungan, tapi itu memang ternyata berkebalikan dengan apa yang dilakukan dengan pemerintah. Ini aku pengen, kita coba diskusi aja sih Oke, terkait ini. bagus. Gitu. Pertanyaan yang bagus ya konteksnya tentang pemasaran sosial pada skala dari ini skala yang lebih besar ya. Oke, silakan dijawab. Ini sebenarnya kayak permasalahannya kan udah by system ya Pak. Kalau misalkan pemerintah itu kan udah ibaratnya sulit lah untuk diterobos gitu. Aturan-aturannya, keputusan-keputusannya, kebijakan-kebijakannya gitu. Nah, justru emang fungsinya sosial marketing di sini, kalau emang dia benar-benar menjalankan sosial marketing secara masif dan secara goals-nya itu jangka panjang, justru disinilah fungsi fungsi yang benar-benar bisa dijalankan oleh sebuah sosial marketing gitu. Misalkan kalau misalkan ada kebijakan yang menyeleweng gitu, misal tentang alam gitu. Nah, sosial marketing ini kita bisa menggaungkan lagi masalah go green, masalah recycle gitu-gitu. Nah, emang butuh banyak eh, banyak keterlibatan masyarakat sih di sini untuk melawan, ibaratnya kayak kasarnya melawan apa yang udah diputuskan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab dalam isu-isu tersebut gitu. Nah, that's why di sini emang diperlukan sosial marketing yang ibaratnya tujuannya memang lurus untuk menyelesaikan isu-isu tersebut. Seperti itu sih, Pak. Oke, memang apa namanya? Memang untuk social marketing sendiri itu saya pernah bilang ya bahwa social marketing itu juga ada irisannya lah dengan political marketing ya, politik ya. Di antaranya tadi ketika kita membutuhkan advokasi gitu ya, advokasi kepada pemerintah, kepada apa namanya pengambil kebijakan ya, terutama ketika kebijakan saat ini atau pemerintah saat ini belum mensupport, maka ya kita bisa melakukan jadi termasuk bagian dari social marketing ya mengkampanyekan awareness terhadap isu-isu lingkungan ya, baik itu terhadap grassroots kepada orang-orang masyarakat setempat ya, dan juga kepada mungkin
political entity gitu ya, jadi kepada mungkin Dewan Legislatif dan seterusnya, boleh kita melakukan lobbying dengan tujuan untuk tadi menjual perilaku-perilaku atau kebijakan-kebijakan yang mendukung perilaku yang ramah lingkungan ya, yang misalnya tadi tentang pembalakan hutan atau pemanfaatan hutan, itu termasuk social marketing kita mengkampanyekan kepada decision maker. Jadi tidak hanya ke masyarakat, tapi jadi definisi customer kita ini luas, definisi customernya luas gitu, sehingga apa namanya ya, mungkin dalam melihat sebuah masalah kita juga perlu komprehensif. Ketika isunya belum didukung oleh pemerintah, maka ya sambil kita mengkampanyekan ke masyarakat, kita juga perlu approach dari sisi decision maker, misalnya apakah ada kepala daerah atau misalnya politikus gitu ya. Tapi tetap tujuan utamanya adalah bukan untuk gaining power ya. Jadi kalau social marketing kan tujuan marketingnya untuk social good. Dan kalau political marketing tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan ya, untuk memperoleh menggunakan kekuasaan. Ini dua hal berbeda, tapi ada irisannya, terutama ketika kita membutuhkan akses gitu ya terhadap legislasi gitu ya. Maka mau nggak mau ya kita perlu mungkin meminjam beberapa konsep dari political marketing untuk mempromot isu sosial yang mau kita angkat ya, mau nggak mau ya kita bisa ya kita jadi social marketing ini bukan berarti kemudian terus saya nggak peduli soal politik, soal apa namanya pemerintahan, perlu pendekatan juga, termasuk stakeholder yang perlu diajak bicara dan perlu mungkin bisa menjadi salah satu audiens ya, sasaran mungkin secondary audience. Primary audience biasanya tetap grassroots, tetap masyarakat umum. Kemudian secondary audience-nya adalah decision maker, pembuat kebijakan dari pemerintah, dari eksekutif maupun legislatif ya. Yang harapan kita adalah mereka menjadi simpatetis, menjadi simpatik dengan isu kita, kemudian yang membantu mensupport ya, ketika apa namanya ya, ketika isu kita ini ternyata mungkin gimana ya, jadi gimana yang menjelaskannya ya, jadi biasanya ketika kita raise isu sosial pasti ada reaksinya ya. Reaksi ini bisa jadi dari orang yang merasa kepentingannya terancam oleh isu sosial yang kita akan, misalnya dari isu lingkungan. Kemudian yang merasa terancam ya mungkin orang-orang yang livelihood-nya berasal dari eksploitasi lingkungan tersebut. Dan itu ya sudah menjadi sesuatu yang wajar ya, harus kita terima bahwa ketika kita mengkampanyekan sebuah isu sosial pasti ada yang kontra gitu. Semua isu sosial apa, misalnya bahkan isu kesejahteraan, memang isu kesejahteraan, kemudian ada yang kontra mengatakan kita apa namanya kita tentang keadilan ya, gimana, ngapain kita ngapain kita misalnya menggunakan uang rakyat untuk mengangkat kesejahteraan sebagian itu. Jadi ada juga yang mungkin isu tentang pajak gitu misalnya ada yang mengklaim kita mengurangi defisit anggaran, kita potong aja program-program yang misalnya bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat misalnya. Pasti intinya setiap isu sosial pasti ada kontranya, pasti ada yang nggak setuju ya, mungkin karena memiliki
worldview yang berbeda atau mungkin memiliki kepentingan yang terancam oleh isu sosial yang kita angkat. Itu bagian dari dinamika pemasaran sosial. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya. Pak Imam, mau Ya, tanya silakan. terkait Tasya juga Pak yang tadi. Kalau misalnya pemerintah di Indonesia itu kan biasanya baru bergerak atau aktif memikirkan betul gitu ya. Oke deh kita kasih kebijakan ini terkait social change gitu. Itu kalau people pergerak Awareness-nya. movementnya itu udah kuat gitu ya Pak. Mungkin ada hubungannya nggak sih Pak dengan ini dengan kalau nggak salah entah di kelompok 1 atau di kelompok 2 saya lupa bahwa konsep social marketing itu kan sebenarnya agak berbeda dengan pemasaran biasa karena konsep kompetisi di social marketing itu kan sebetulnya minim ya Pak. Ya kalau misalnya di social marketing kompetisi itu justru berubah jadi kolaborasi atau isu yang sama bisa bergerak sama-sama. Kalau misalnya pengen lebih cepat nge-boosting ke pemerintah misalnya, maka NGO itu yang punya isu sosial sama harusnya bisa lebih bergerak bareng gitu nggak sih kolaborasinya? Oke. Jadi dalam pemasaran sosial ya, bukan berarti kompetisinya nggak ada, tapi kompetisinya adalah dari perilaku alternatif. Misalnya kita ingin mempromot perilaku buang sampah pada tempatnya, maka pasti ada perilaku-perilaku yang menjadi alternatifnya. Misalnya, kita buang sampah di sungai, kita buang sampah sembarangan gitu ya. Atau misalnya kita highlight perilaku ramah lingkungan ya, misalnya kita tidak menggunakan kantong plastik, maka pasti ada perilaku alternatif dan itu competing dengan perilaku kita. Jadi ada kompetisi, cuman kompetisi pada perilaku. Sedangkan tapi memang betul bahwa perilaku-perilaku yang positif ini kalau sama-sama positif ya, sama-sama memberikan manfaat bagi masyarakat, maka sebetulnya tidak berkompetisi tapi bisa berkolaborasi. Dan untuk mendapatkan perhatian dari decision maker, dari policy maker, memang kita harus terintegrasi komunikasinya ke atas dan ke bawah. Ke bawah yaitu kepada grassroots dan kepada masyarakat, komunikasi mungkin menggunakan engagement dengan sosial media atau kita turun langsung ke lapangan, langsung ke daerah-daerah belusukan gitu ya, menjalin kolaborasi komunikasi dengan masyarakat untuk meraise awareness atas isu sosial yang kita angkat. Nah, sedangkan ke atas kita menyampaikan juga. Jadi kalau kita ke bawah aja, kadang-kadang orang yang di atas juga nggak tahu, terlalu lama gitu prosesnya. Kita mengharapkan yang di atas aware setelah cukup banyak critical mass masyarakat di bawah yang bersuara gitu kan. Nah, tapi kita juga bisa secara langsung berkomunikasi ke atas ke decision maker ya, tapi bersinergi dengan komunikasi kita yang ke bawah kepada masyarakat grassroots gitu ya, bahwa di satu sisi ketika sudah cukup tinggi awareness atas isu yang kita angkat, maka seharusnya decision maker kemudian take note gitu. Oh ya nih, ini menjadi isu yang penting karena dilihat dari masyarakat juga beresonansi gitu ya, beresonansi artinya tidak dicuekin ya. Kalau isu yang kita angkat ternyata nggak laku, kemudian misalnya nggak ada yang tertarik, nggak ada yang merasa penting, kita juga susah mau mengkomunikasikan ke decision maker gitu ya. Jadi memang perlu ada komunikasi yang terintegrasi baik kepada masyarakat ya, grassroots, maupun kepada decision maker terkait dengan awareness. Makanya di sini pemasaran sosial itu ujung akhirnya memang perubahan perilaku. Tapi realistis saja nggak mungkin teman-teman melakukan perubahan perilaku dalam waktu 6 bulan gitu kan. Karena bahkan kurang dari 6 bulan, nanti teman-teman dari UTS sampai UAS ya paling hanya 2 bulan, mungkin sebulan 2 bulan menjalankan kampanye pemasaran sosial. Mungkin terlalu pendek waktunya untuk menciptakan perubahan perilaku. Setidaknya yang bisa dilakukan adalah perubahan awareness, bahwa mungkin ada isu sosial atau isu lingkungan, isu masyarakat yang ingin di-raise, dan kita dalam 1-2 bulan yang paling kita hanya bisa meningkatkan engagement dan awareness terhadap isu sosial yang kita angkat gitu. Mungkin itu aja yang bisa dilakukan dalam waktu singkat gitu kan.
Ya, tapi social marketing itu kan memang memecahkan masalah yang kompleks dan nggak mungkin selesai dalam waktu cepat. Jadi butuh waktu jangka panjang. Jadi ya every little things help gitu, membangun. Bahkan sekedar raise isu aja harapannya sudah bisa memulai. Moga-moga bisa dilanjutkan gitu kan. Tapi setidaknya kita ada kontribusi dari sisi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sebuah isu sosial. Begitu Mbak Anissa. Ya, Oke, terima kasih banyak, Pak. oke, sama-sama. Pertanyaan terakhir ya. Ini yang sesi kedua sepertinya disimpan. Jadi mungkin nanti kelompok 1 dan 2 tolong tolong dicatat pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ya. Sudah ada 6 kalau nggak salah. 3 kelompok 1, 3 kelompok 2. Mungkin nanti dijawabnya dalam bentuk PPT slide aja. Jadi dirangkum, ditulis jawabannya di dalam PPT slide, nanti dikirimkan ke WhatsApp group. Tapi paling nggak yang sesi 1 kita selesaikan tanya jawabnya secara langsung. Mungkin yang sesi kedua ditaruh di PPT slide aja. Oke, silakan pertanyaan terakhir. Kelompok 2 apa sudah semua? Belum Pak, ada yang masih bisa dijawab. Oke, silakan. Ada pertanyaan dari Pak Sulaiman sih Pak. Pertanyaannya, dalam kaitannya dengan perkembangan marketing, apakah adanya hubungan antara makro dan mikro marketing dengan istilah marketing 2.0 sampai dengan 6.0 yang sekarang ini banyak dibicarakan? Yang ini akan dijawab oleh Mbak Rizka. Oke, terima kasih Pak Sulaiman pertanyaannya. Saya mau mencoba menjawab kalau hubungannya antara makro dan mikro marketing dengan konsep atau istilah marketing 2.0 sampai 6.0 itu ada Pak. Jadi kalau hubungannya itu kan makro marketing itu analisa marketing secara general. Misalnya dari sisi sosial, politik, budaya ataupun ekonomi. Dari tingkat yang lebih tinggi misalnya secara nasional ataupun secara global. Lalu untuk micro marketing itu dia spesifik strategik untuk produk ataupun strategi distribusi tertentu yang bisa inline dengan strategi misalnya organisasi ataupun perusahaan. Nah, kalau penggabungan dua konsep ini itu contohnya misalnya ada suatu organisasi yang ingin melakukan sebuah marketing seperti itu. Jadi dia secara makro itu akan mempertimbangkan tren pasar ataupun preferensi dari market sendiri. Lalu secara mikro misalnya dia punya produknya suatu produk. Dia akan mempertimbangkan segmen dari produk tersebut. Misalnya pengguna TikTok itu tertarik dengan produk mereka yang misalnya produknya skincare seperti itu. Nah, contohnya yang bisa dikaitkan dengan konsep marketing 2.0 sampai 6.0 misalnya seperti ini. Kalau 2.0 itu kan istilah marketing yang merupakan konsep perkembangan marketing dari tradisional ke digital. Jadi misalnya untuk strategi tadi suatu produk itu bisa fokus ke ranah digitalnya misalnya dari platform TikTok seperti itu. Nah, untuk 3.0 itu kan lebih ke sustainability. Misalnya produk yang mereka jual itu tidak melakukan uji pada hewan misalnya seperti itu atau menggunakan packaging yang ramah lingkungan. Lalu untuk marketing 4.0 itu kan pemanfaatan teknologi AI atau artificial intelligence. Misalnya, dia bisa menggunakan big data untuk menganalisa preferensi dari market itu sendiri. Lalu, untuk yang 5.0, itu kan lebih ke hubungan antara produk dan juga produk organisasi perusahaan dengan customer-nya. Hal yang bisa dilakukan itu misalnya dengan mengoptimalkan layanan customer service-nya seperti itu. Nah, yang terakhir, konsep marketing yang integrated dan berkelanjutan atau juga yang 6.0. Ini misalnya mereka bisa mengembangkan atau menghadirkan teknologi yang bisa memperbaiki customer experience atau pengalaman customer dalam melakukan purchase untuk produk mereka seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Ya, izin nambahin sedikit. Jadi untuk marketing 2.0 sampai 6.0 itu adalah prinsip-prinsip marketing yang bisa kita injek
pada saat implementasi dari strategi. Sedangkan mikro dan makro marketing itu berkaitan dengan skop yang perlu kita lihat sebagai angle. Jadi mikro marketing itu kalau kita lihat, dia lebih berfokus kepada entitas as individual. Kita bisa lihat dari pelaku bisnisnya, atau kita bisa lihat dari sisi pemangku kepentingan, dari sisi pembuat kebijakan, atau dari sisi masyarakat atau end consumer itu. Sedangkan konsep makro marketing itu ditarik melalui berupa helikopter view, melihat tidak hanya dari isu tidak hanya dari batasan marketing atau bahkan isu-isu sosial, tapi juga dia ngelihat konsep pastel itu tadi, dia lihat dari aspek politiknya, dia lihat dari aspek ekonominya, terus sosial, legal, environment, dan juga teknologi. Nah, dengan itulah baru dari skop itu di masing-masing micro marketing, misalnya kita dari sisi pelaku bisnis atau dari sisi perusahaan, kita atau misalnya dari makro marketing kita bisa melihat dari sisi marketing sebagai sistem, barulah kita bisa inject prinsip-prinsip marketing 2.0 sampai 6.0 tadi. Yang pertama misalnya customer centric, artinya kalau micro marketing kita fokus pada customer kita dari sisi perusahaan kita, atau kalau makro marketing mungkin kita bisa lihat customer itu as a whole, as a system, semua bisa dilihat dan harus dilihat bagaimana mereka ini uh, punya sesuatu, apa kepentingan mereka ini dipertimbangkan secara sistem. Nah, begitu juga dengan yang tadi dijelaskan oleh Rizka berkaitan dengan bagaimana kita value driven and emotionalnya dipakai dalam campaign marketing, lalu integrasi dari online to offline atau penggunaan AI tadi, sampai dia bagaimana dia kolaborasi dan menggunakan community marketing untuk mengincar grassroots juga. Jadi kita bisa lihat bahwa marketing 2.0, 6.0 ini bisa kita jadikan prinsip untuk mengembangkan strategi dan sampai ke level tactics, sedangkan mikro dan makro marketing itu adalah berbicara terkait dengan scope marketingnya. Gitu. Oke, terima kasih ya Mas Arya. Ya betul bahwa mikro marketing itu melihat marketing secara sempit ya, secara sempit, biasanya melihat fokus pada komersial marketing, kemudian lebih ke arah produk, kepada 4P ya, 4P atau mungkin 7P, tapi dia tidak melihat pemasaran itu secara holistik gitu. Dengan makro marketing, kebalikan dari mikro marketing, melihat pemasaran secara luas, bahwa pemasaran tidak berdiri sendiri di dalam sebuah vakum, tapi dia berada dalam sebuah komunitas, sebuah masyarakat, dan ada interaksi, ada transaksi tidak hanya antara konsumen dengan perusahaan, tapi juga masyarakat secara umum. Ada proses, ada transfer of goods, services, ideas, behavior, dan itu semua menggambarkan sebuah realita pemasaran yang lebih kompleks. Nah, dengan pemasaran 1.0 sampai 6.0 ya, mungkin 1.0, 2.0 lebih ke masih micro marketing ya, masih hanya lebih ke arah fokus, lebih ke arah internal dan juga mungkin branding gitu ya. Jadi paling 2.0 masih masuk micro marketing, tapi 3.0 ke atas itu sudah masuk makro marketing. Sebetulnya sudah melihat ada aspek human, sudah ada aspek teknologi, penggunaan AI, internet dan seterusnya, sampai bahkan dari metaverse dan seterusnya. Itu semua fokusnya tidak hanya pada pemasaran tradisional yang pada komersial marketing, tapi pemasaran dengan konsep pemasaran yang dilihat secara holistik, secara menyeluruh, tidak hanya dari sudut pandang komersil, tidak hanya dari sudut pandang pertukaran barang dan jasa saja. Itu yang bisa saya tambahkan. Oke, ini sudah sesi pertama sudah terjawab semua ya pertanyaannya ya. Jadi untuk kita ada pertanyaan dari Mbak Diana, kemudian Mas Alif, kemudian ada Mbak Amanda, Mbak Anissa, Mas Ahmad, kemudian Mas Yoga, Mas Sulaiman. Ini semua mohon dirangkum, dicatat oleh kelompok masing-masing, kelompok 1 dan kelompok 2, dan dijawab melalui PPT slide. Jadi
nanti pada PPT slide yang disubmit ke WhatsApp group, tolong ditambahkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi siapa yang bertanya, apa pertanyaannya, dan apa jawabannya. Sehingga nanti jadi bahan pembelajaran. Dan bisa jadi kalau pertanyaan menarik, mungkin saya jadikan saya jadikan referensi ya, atau saya jadikan inspirasi untuk UTS. Jadi kalau ada pertanyaan yang menarik, bisa saya jadikan juga pertanyaan UTS. Mungkin nggak plek-plek, tapi paling nggak intinya sama gitu ya. Oke, itu kemudian kita masuk ke sesi diskusi ya. Jadi diskusi untuk proposal. Sekali lagi, untuk proposal di pertemuan ke-7 jangan dikerjakan dadakan. Jadi butuh waktu. Jadi harapannya hari ini kita sebenarnya mungkin kita tinggal 10 menit, sekitar 10 menit, dan mungkin kita diskusi 15 menit lah. Saya bukakan breakout room-nya sekarang, kemudian silahkan teman-teman diskusikan di breakout room. Jangan masuk ke breakout room dulu. Silahkan diskusikan spesifik topik atau permasalahan sosial yang ingin diangkat ya. Kemudian masuk juga ke siapa yang menjadi audiens atau resipien ya dari kampanye pemasaran sosial tadi. Kemudian mungkin rencana untuk wawancara ya. Jadi harapannya minggu depan atau 2 minggu lagi, paling nggak 2 minggu lagi ya, teman-teman sudah melakukan wawancara terhadap stakeholder. Jadi hari ini tolong didiskusikan apa isu sosial yang mau diangkat, kemudian siapa stakeholder yang perlu diwawancarai. Kemudian mungkin dalam seminggu 2 minggu depan teman-teman bisa melakukan wawancara tersebut. Silakan saya buka breakout room-nya. Silakan bergabung pada kelompok masing-masing. Nanti saya akan masuk bergantian ke masing-masing kelompok. Mungkin itu mungkin rekaman saya matikan ya.